Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tantan Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasikan jaringan ini dengan menggunakan teknik OSPF dan DHCP. Nah, pertama-tama dalam mengkonfigurasikan jaringan ini kita harus buat topologinya terlebih dahulu ya. Topologinya kurang lebih seperti ini. Terdapat 5 buah switch dengan 3 buah area 1, area 2, dan area 3. Oh enggak, dengan 5 buah router, di mana router itu terdapat pada 3 area 0, area 1, dan area 2. Sementara untuk jumlah switch-nya kurang lebih ada 8 switch. Nah, pertama-tama setelah kita membuat topologinya, kita akan melakukan konfigurasi OSPF-nya terlebih dahulu. Konfigurasi OSPF-nya itu dibagi menjadi beberapa area, mulai dari area 0, area 1, dan area 2. Nah, pertama-tama untuk melakukan konfigurasi OSPF-nya, kita melakukan pengisian IP-nya terlebih dahulu. Untuk melakukan pengisian IP, kita klik si routernya ya, di tiap router masing-masing. Lalu selanjutnya setelah kita klik routernya, kita lihat port yang terhubung ke router ini yang berhubungan dengan router lagi, yaitu port atau interface gig 6 garis miring 0, 60 ya. Nah, maka kita cari di config, lalu pindah ke gigabit ethernet 60. Lalu selanjutnya kita isi IP-nya, IP address-nya, yaitu kita sesuaikan dengan eh, network ini, yaitu 10.10.10, dan oktet keempatnya kita isi dengan angka 1. Lalu 10.1 enter. Lalu karena di sini subnettingnya itu garis miring 30, maka kita ganti subnet busnya di 255, 255 akhirnya 252. Lalu jangan lupa kita on kan. Setelah kita on kan, karena di sini port yang terhubung ke routernya cuma satu port, maka kita tidak usah mengkonfigurasikan port yang lainnya. Tidak usah terlebih dahulu ya, karena ini untuk OSPF. Setelah kita on kan, kita beralih ke router selanjutnya, yaitu router yang keempat, router 4. Nah, di router 4 kita cari port yang mau kita konfigurasi. Pertama-tama kita konfigurasikan port gig 60 terlebih dahulu, yang arahnya ke bawah ya, yang ini. Kita klik, lalu kita masukkan IP-nya. Karena yang arahnya ke bawah, port yang arahnya ke bawah itu masuk ke area 2, maka IP-nya atau networknya itu yang 10.10.10.0. Nah, berarti kita tulis 10.10.10, oktet keempatnya 2, karena yang tadi yang satu hostnya udah dipakai ya. Selanjutnya subnet masknya berarti 255.255, lalu 255.252. Jangan lupa kita on kan. Nah, setelah kita on kan, ini jadi hijau ya, karena sudah kita konfigurasikan. Selanjutnya kita menuju ke port sebelahnya. Port sebelahnya itu ada di gig 70 atau gigabit ethernet 70. Lalu kita masukkan IP address-nya. IP address-nya mengikuti jaringan yang ini ya, yang area 0. Nah, karena jaringan yang area 0, maka kita pakai 10.10.20.1. Lalu subnet masknya seperti ini. Jangan lupa kita on kan. Setelah kita on kan, kita close saja karena yang sebelah sini sudah berhasil dikonfigurasi. Lalu kita berlanjut ke router yang ketiga. Di router yang ketiga, kita ke config, lalu kita lihat port mana saja yang terhubung. Ada port gig 70 dan gig 80. Pertama-tama kita ke port gig 70 terlebih dahulu, atau gigabit ethernet 70. Lalu kita masukkan IP address-nya terlebih dahulu. Di sini kita memasukkan IP address-nya yaitu pada jaringan atau network yang 10.10.20.0, karena arahnya itu ke kanan. Kita masukkan 10.10.20. Untuk oktet keempatnya, karena ini hostnya, jadi kita pakainya titik 2, karena yang titik 1 tadi udah dipakai ya. Kita isi subnet masknya, yaitu 255, 255, 255,
252. Kayak gini. Jangan lupa kita on kan seperti ini. Lalu kita beralih ke port selanjutnya yaitu port gig 80 atau gigabit Ethernet 80. Kita klik saja. Karena ini arahnya ke bawah, maka kita akan memakai network yang ini yang 10.10.30.0. Kita masukkan saja IP address-nya terlebih dahulu 10.10.30.1 karena ini ke bawah ya, baru dipakai satu kali. Maka titiknya titik 1 kayak gini. Jangan lupa kita isi subnet masknya 255, 255, 255, 252. Jangan lupa juga kita on-kan. Seperti ini. Sudah kita isi. Selanjutnya kita beralih ke router selanjutnya yaitu router yang keempat atau router 2 ya di sini namanya. Nah, kita akan mengkonfigurasikan ke bagian atas terlebih dahulu. Kita klik config. Lalu port bagian atas itu port gigabit Ethernet 80. Kita klik gigabit Ethernet 80. Lalu kita pakai network yang 10.10.30.0 karena arahnya ke atas ya. 10.10.10.10.30.2 karena host yang pertama sudah terpakai, subnet masknya 255 255 255 akhirnya 252. Jangan lupa kita on kan juga. Setelah on, kita beralih ke port yang di bawahnya. Port yang di bawahnya yaitu port gigabit Ethernet 90. Nah, yang 90 itu yang ini. Kita masukkan IP address-nya. Oh, mohon maaf. Ini router 2 ya? Iya. Kita ke port gigabit Ethernet 90, kita lalu masukkan IP address-nya ya. Karena ke bawah arahnya, maka kita akan menggunakan network yang 10.10.40.0. 10.10.40.1 untuk oktet keempatnya, karena ini baru satu jaringan yang akan dipakai. Lalu kita enter, langsung ada ya subnet masknya, jangan lupa kita on kan. Setelah itu, karena yang ke bawah sudah dikonfigurasi, yang ke atas sudah dikonfigurasi, kita beralih ke router yang terakhir. Untuk router yang terakhir itu di area 1 ya. Port yang terhubungnya yaitu port gigabit Ethernet 9.90. Di sini kita masukkan IP-nya. IP-nya yaitu ada di network 10.10.40.0, 10.10.40.2 karena tadi yang satu udah dipakai hostnya. Lalu kita ubah subnet masknya jadi 255, 255, 255, 252. Jangan lupa kita on kan. Nah, sudah on. Berarti sudah selesai ya. Kita konfigurasikan si routernya. Kita cek test ping. Masih in progress. Failed ya. Dari sini ke sini masih failed. Kita percepat prosesnya. Sini ke sini sudah successful. Dari sini ke sini masih failed. Successful. Kita cek dari tetangga ke tetangga ini sudah successful. Dari sini ke sini masih failed. Ya, masih progress. Dari sini ke sini sudah successful. Kita tunggu yang ini ke sini ya berarti. Sudah successful ya semuanya. Kita cek lagi. Memastikan dari sini ke sini successful. Dari sini ke sini juga successful. Dari sini ke sini successful. Nah, yang belum successful itu dari sini ke sini pasti belum. Nah, saatnya kita akan mengkonfigurasikan menggunakan OSPF-nya gitu supaya dari sini ke sini bisa, dari sini ke sini bisa, dari sini ke sini juga bisa terhubung gitu. Nah, bagaimana untuk mengkonfigurasikan router ini menggunakan teknik OSPF-nya? Nah, pertama-tama kita pilih router yang di sini dulu yang tengah. Lalu di yang tengah ini kita ke command line interface-nya, lalu kita enter. Nah, lalu setelah itu
setelah kita enter, kita enable, lalu kita configure terminal atau config. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi OSPF di router ini dengan cara tulis router OSPF. OSPF ini router OSPF-nya untuk OSPF yang pertama ya, yang di tengah ini OSPF 1, berarti kita enter, lalu kita tuliskan networknya. Network, nah networknya itu kita lihat ke arah kanan dan ke arah kiri, atau ke gig 70 ke gig 80. Network ke gig 70 atau gigabit ethernet 70, networknya yaitu 10 10 20 0. Lalu subnet masknya 0 0 0 3. Ini tuh selisih dari subnet masknya ya. Jadi karena kita tadi subnet masknya 255 255 255 252, maka selisih dengan 255 itu yang akhirannya yaitu 3. Setelah itu kita tulis areanya. Area berapa? Area 0. Nah, ini untuk ke sebelah kanan, ke gig 70. Kita belum ke gig 80. Ke gig 80 itu kita tulis network 10 10 ke gig 80 itu 30 ya. 30.0 sub maksnya 10 0 0 0.3, areanya masih di area 0. Kayak gini. Udah kayak gini kita enter, jangan lupa kita exit. Nah, ini untuk router 3. Kita berlari ke yang ini nih, yang di bawahnya. Yaitu router 2. Kita ke CLI, kita enable, kita configure terminal. Lalu setelah kita configure terminal, kita tulis router SPF2 ya untuk ini. Lalu kita tulis networknya yang ke atas dulu ya, lalu ke yang ke bawah. Kalau yang ke atas networknya itu 10 10 30.0, subnet maksnya 0 0 0.3. Areanya karena yang ke atas itu areanya area 0. Lalu kita ke network yang di bawah ya. Network 10 10 yang ke bawah itu 40.0, subnet masknya 0 0 0.3. Areanya karena ke bawah yaitu area 1. Jangan lupa kita exit. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan router yang ini, yaitu router yang keempat. Router 4 itu ada yang ke gig Ethernet 70 sama gig Ethernet 60. Nah, pertama-tama kita kasih CLI-nya dulu, kita enter, lalu kita enable, lalu kita configure terminal. Selanjutnya, setelah dikonfigur terminal, enable. Nah, kalau kita konfigur terminal, setelah kita konfigur terminal, kita tulis router OSPF 3 ya, tadi yang 2, sekarang yang ketiga. Selanjutnya kita konfigurasikan, sebentar, kita cek dulu yang tadi 2 kan benar? Benar, OSPF 2, berarti ini router OSPF 3. Nah, selanjutnya setelah kita tulis router OSPF 3, kita langsung konfigurasikan dengan cara menuliskan networknya. Networknya ke arah mana dulu nih? Kita ke arah kanan dulu ke gig 70. Networknya itu 10 10 20.0, subnetasnya 0 0 0.3. Selanjutnya areanya karena ke arah kanan, ke arah yang biru, maka areanya area 0. Kita tulis network selanjutnya yaitu network yang ke bawah, yaitu yang 10 10 10 0,
subnet masknya 0, 0, 0,3, areanya karena yang ke bawah yaitu areanya area 2. Seperti ini, lalu kita enter, jangan lupa kita exit. Seperti ini ya. Selanjutnya kita ke router yang ini, yang keempat, yaitu router 1. Nah, router 1 ini hanya ada satu port, arahnya ke atas, maka kita memasukkan networknya cuma satu ya. Kita enable, kita configure terminal, setelah itu kita kasih router OSPF 4, lalu kita tulis networknya cuma 110.10.40.0, subnet masknya 0.0.0.3, lalu areanya cuma area 1. Jangan lupa di exit seperti ini. Nah, setelah kita exit, kita berlanjut ke router 5. Kita kasih LI, router 5 sama router 4 sama, cuma satu network yang dikonfigurasikan ya. Kita enable, kita configure terminal. Selanjutnya setelah kita configure terminal, kita tuliskan router OSPF 4, OSPF 5, lalu kita tulis networknya yaitu 10, 10, 10, 0, 0, 0, 0, untuk subnet masknya 3 belakangnya. Areanya area 2. Sudah, kita enter, jangan lupa di exit. Nah, sudah seperti ini. Kita coba percepat prosesnya. Lalu kita coba tes ping. Dari sini ke sini sudah successful yang tadi. Dari sini ke sini successful. Dari sini ke sini successful. Dari sini ke sini successful juga. Lalu kita coba cek dari sini ke sini successful. Dari sini ke sini successful. Dari sini ke sini juga successful. Selanjutnya kita coba dari sini ke sini successful juga ya. Berarti untuk konfigurasi OSF-nya sudah sukses, sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi si DHCP-nya. Nah, untuk melakukan konfigurasi DHCP-nya, kita menambahkan terlebih dahulu PC-nya ya. Menambahkan PC-nya terlebih dahulu, PC yang terhubung ke si switch-nya gitu. Nah, PC yang terhubung ke switch-nya, maka kita akan membutuhkan beberapa PC ya, kurang lebih ada 8 PC gitu. Kita pakai PC yang standar aja yang ini, lalu kita naikkan ke atas yang ini, terus yang ini, sama yang ini, sama yang ini, sama yang ini, sama yang ini. Nah, nanti kita akan menggunakan IP dengan oktet ketiganya yang sama gitu. Oktet ketiganya kita bakalan pakai yang 50 aja. Yang oktet ke-1-nya 192, oktet keduanya 168, oktet ketiganya 150, oktet ketiganya 50, sementara oktet keempatnya menyesuaikan hostnya gitu ya. Kalau udah kepake berarti kita ganti ke host yang lain atau oktet yang lain gitu nilainya. Nah, pertama-tama setelah kita menambahkan PC-nya, lalu kita hubungkan dengan switch-nya. Karena di sini berbeda perangkat ya, switch dan PC, kita pakai kabel straight. Ethernet 0, 2, Ethernet 0. Seperti ini. Yang ini juga sama, seperti ini. Lalu yang ini juga sama, seperti ini. Lalu yang ini juga sama.
Nah, seperti ini ya, sudah kita tambahkan. Jangan lupa ketika kita akan mengkonfigurasikan dengan teknik DHCP, nanti setiap PC-nya itu kita nyalakan mode DHCP-nya gitu ya. Namun untuk menyalakan mode DHCP-nya, kita lakukan satu persatu saja gitu, supaya teliti gitu ya. Nah, untuk mengkonfigurasikan awalnya, caranya kita ke si PC-nya dulu. Di PC-nya kita ke config, lalu kita bikin jadi DHCP. Setelah kita bikin jadi DHCP, kita close, lalu kita ke si routernya. Nah, di routernya baru kita konfigurasiin. Cara mengkonfigurasikannya, ini sudah di itu ya, sudah excite, kita enable, kita configure terminal. Setelah kita configure terminal, kita langsung akses interface yang terhubung ke si PC-nya gitu ya, dari si routernya itu. Nah, lalu setelah itu kita tambahkan IP address dan subnet mask-nya ya. Dan jangan lupa di no shutdown atau di on kan gitu. Nah, pertama-tama kita akses interface-nya, interface. Nah, yang terhubung ke PC itu interface berapa ini? Gig 80 ya. Benar kan gig 80? Interface gig 80. Lalu setelah itu kita masukkan IP address-nya ke 192.168.50.1, subnet mask-nya 255.255.0. Seperti ini kan 255.255.0. Setelah kita masukkan subnet mask-nya, kita lalu enter, lalu kita no shutdown. Selanjutnya kita excite terlebih dahulu, lalu kita tuliskan IP DHCP pool, namanya pedia saja ya. Selanjutnya, setelah itu kita tuliskan networknya. Networknya yaitu yang dari sini ya, jadi 192.168.50.0. Lalu subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Nah, selanjutnya kita tulis default routernya yaitu 192.168.50.1 ya, titik 1. Lalu kita enter, jangan lupa kita exit. Seperti ini ya untuk yang pertama, udah hijau. Selanjutnya kita beralih ke yang kedua. Tadi akhirannya 1, berarti ini akhirnya bakal 2. Kita nyalakan dulu. Oke, mohon maaf ya. Selanjutnya untuk PC yang kedua ya, untuk PC yang kedua kita klik PC-nya dulu, lalu kita buat si ininya itu jadi DHCP, bukan statik ya, sudah kita ya buat. Kita ke router, nah di router baru kita konfigurasikan ya. Kita enable, lalu configure terminal. Setelah itu, setelah kita configure terminal, kita akses interface-nya. Interface yang terhubung ke PC-nya dari router itu adalah interface yang gig 70 ya. Interface gig 7 garis miring 0. Lalu kita masukkan IP address-nya. IP address-nya yaitu 192.168.1.350, akhirannya yaitu 2. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu setelah itu kita no shutdown kan, no sh gitu. Lalu kita enter. Setelah itu kita exit terlebih dahulu. Lalu kita tulis IP DHCP pool pedia. Setelah itu
kita enter, lalu kita masukkan networknya. Networknya yaitu 192.168.50.0, subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita tulis default routernya yaitu 192.168.50.2 ya. Setelah itu kita excite. Nah, untuk yang kedua sudah selesai. Kita coba cek apakah sudah terhubung atau belum ya si komputernya. Nah, sudah terhubung ya, sudah successful. Kita lanjut ke komputer yang berikutnya, komputer yang ketiga. Di komputer yang ketiga kita juga buat jadi DHCP dulu. Setelah kita buat jadi DHCP, lalu kita ke routernya. Di routernya kita exit juga. Lalu kita ke configure terminal lagi. Lalu kita akses interface-nya. Interface yang terhubung ke komputer ketiga yaitu interface gig60. Interface gig60. Nah, udah seperti itu. Kita tuliskan IP address-nya yaitu 192.168.50.123 berarti. Titik 3 selanjutnya tulis subnet masknya 255.255.255.0. Nah, karena ini overlaps ya, si IP-nya dan si apa namanya, dan subnet masknya, maka kita akan ubah jadi IP address. Bentar, kita end dulu aja, lalu kita configure terminal. Nah, udah ini kita akses interface-nya yaitu interface gig60 gini. Lalu kita masukkan IP address-nya 92.168. Benar nih. 192.168.50.3 bandwidth masknya 255.255.255.252. Nah, masih bandmask ya. Maka kita rubah jadi 20 belakangnya ya. Jadi 192.16 IP address-nya ya. IP address-nya 92.50.3.255.255.255.0. Oh, kok bisa overlaps ya? Karena di sini overlaps, maka solusinya adalah kita ganti gigabit Ethernet ini jadi ini. Nah, kita ganti kabelnya ya dari sini jadi fast Ethernet aja. Nah, kayak gini. Lalu dari sini juga jadi fast Ethernet aja karena ke sini tuh memang belum dikonfigurasiin ya. Selanjutnya kita buat ini jadi DHCP, sudah ya. Selanjutnya kita coba konfigurasikan. Configure terminal, lalu kita akses interface-nya. Interface tadi itu FA-nya FA10.
bukan FA00. FA00. Selanjutnya, setelah kita akses interface-nya, kita akan melakukan ini, penulisan IP address-nya. IP address 192.168.50.3. Ininya 255, subnet mask-nya 255.255.0. Oke, nggak apa-apa ya, ini overlaps juga. Selanjutnya kita akan no-shutdown-kan. Nah, kita coba ubah si oktet ketiganya 60 ya. Selanjutnya kita no-shutdown-kan. Lalu kita exit. Lalu kita setelah kita exit akan kita coba buat IP DHCP fullpedia-nya, lalu kita masukkan networknya 192.60.0.255.0. Udah kayak gitu. Default routernya yaitu 192.168.60.1, lalu kita excite. Nah, kita coba hubungkan apakah terhubung atau tidak. Kita cek dari sini ke sini. Successful ternyata. Dari sini ke sini masih pilot ya. Sini ke sini juga successful ya. Oke, ternyata solusinya kita ketika ada yang overlaps, maka kita ganti si oktet ketiganya. Yang tadi itu kan yang 50 kita ubah jadi 60. Karena ternyata masih bisa terhubung ya. Masih successful gitu. Oke, karena ini udah successful, selanjutnya kita masuk ke komputer yang selanjutnya, yaitu komputer yang ke-1, 2, 3, yang keempat. Yang keempat kita buat jadi DHCP dulu. Setelah kita buat jadi DHCP, selanjutnya kita akan konfigurasikan di routernya. Kita pakai oktet yang ketiga yang 60 aja sekarang. Kita end dulu, lalu kita configure terminal. Setelah itu kita akses interface-nya. Interface FA0, bukan FA0 tapi FA10. FA10. Setelah itu, setelah kita akses interface FA10-nya, kita coba masukkan IP address-nya 192.168.60 ya, kita ubah jadi titik 60.2 karena tadi yang satu udah dipakai. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, katanya ini overlaps with fast ethernet 00. Oke, coba kita ubah jadi IP address-nya yaitu 192.168.50.3.255.255.255.0. Ini juga overlaps ya ternyata, maka kita akan ganti oktet ketiganya jadi 70 IP address yaitu 192.168.50.70 berarti. Belakangnya yaitu 1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, ini nggak overlaps ya. Kalau nggak overlaps, selanjutnya kita lanjutkan no shutdown. Seperti ini. Selanjutnya setelah kita no shutdown kan, kita akan
buat ini menjadi si DHCP-nya, yaitu dengan IP DHCP Fullpedia, lalu kita masukkan network-nya 192.168.70.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Kayak gini, default routernya yaitu 192.168.70 titik 1 ya. Ya betul, titik 1, kita enter, lalu kita excite. Nah, kita coba cek, cepat dulu prosesnya. Coba cek dari sini successful, dari sini ke sini successful, dari sini ke sini successful, berarti sukses ya konfigurasinya kayak gini. Selanjutnya kita akan konfigurasi yang ini. Untuk yang ini kita buat si ininya DHCP dulu komputernya, lalu kita konfigurasikan di sini di CLI-nya ya, di routernya. Jadi kita enter, lalu kita enable, kita ke configure terminal, lalu kita akses interface-nya. Interface-nya yaitu interface gig 90. Interface gig 90. Lalu kita tuliskan IP address-nya yaitu 192.168. Karena di sini yang tadi 70, pakai 80 saja. Berarti akhirnya itu 1, lalu kita tuliskan subnet masknya 255.255.255.0, lalu kita no shutdown kan. Setelah kita no shutdown kan, lalu kita coba excite terlebih dahulu, lalu kita tulis IP DHCP Fullpedia. Setelah itu kita tuliskan network-nya, yaitu network 192.168.80.0, subnet masknya 255.255.255.0. Selanjutnya default routernya 192.168.80.1. Kita excite. Nah, setelah kita excite, kita coba cek ya apakah terhubung atau tidak. Kita cepatkan prosesnya. Cek dari sini ke sini. Si file ya. Si file dari sini ke sini successful. Si file ya. Coba percepat. Oke, masih file ternyata. Sini ke sini. Si file. Oke, karena masih pilot, coba akan kita rubah ya konfigurasinya. Sebentar, coba cek sekali lagi. Kenapa bisa pilot? Apakah karena beda jaringan? Oke, kita coba. Kita coba cek di sini nih. Kita config ulang. And config interface-nya interface gig 90. Ini ya interface-nya. Lalu selanjutnya kita masukkan network ulang. Karena tadi itu kita masukinnya yang 80, kita ke 70 aja, network 192, 8, 70 titik. Jadi pakai 1 berarti kita pakai 2, 255.
0. Oh, bukan network, tapi IP address. Salah. Itu 192.168.255.255.255.0. Ya, kita enter. Lalu kita no shutdown kan. Setelah kita no shutdown, kita exit. Setelah kita exit, lalu kita ke IP DHCP Fullpedia. Lalu kita masukkan networknya 92.168.70.2, subnetmasnya 255.255.0, lalu kita tulis default routernya yaitu 192.8.70.2. Jangan lupa kita excite. Oke, kita coba cepat prosesnya. Padahal udah hijau ya ini. In progress, masih failed. Oh, ternyata bakalan failed yang ini. Oh, masih failed. Oke, solusinya kita hapus dulu ya ininya. Kita hapus. Nah, lalu kita konfigurasikan ulang. Ininya pakai fast ethernet 00 aja. Salah. Nah, 002. Nah, kita coba konfigurasikan ulang. Berarti di sini jadi DHCP, udah betul. Kita ke sini. Kita ke sini, lalu kita enable, kita configure terminal. Setelah itu kita akses interface-nya, yaitu interface FA00. Ini, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.80.1, subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita no shutdown kan. Nah, selanjutnya kita excite, lalu kita tuliskan IP DHCP Fullpedia, lalu kita masukkan networknya yaitu 192.168.80.0, subnet masknya 255.255.255.0, lalu kita excite. Nah, seperti ini. Kita coba cek apakah masih gagal atau sudah berhasil. Dari ujung komputer ke tengah router sudah berhasil. Apakah dari satu router ke router yang masih failed ya ternyata. Oke, karena masih failed kita coba tinggalkan dulu ya. Kita coba ke komputer yang ini dulu. Kita buat jadi DHCP. Udah kita buat jadi DHCP, kita close, lalu kita ke sini ke routernya. Lalu kita enable, kita configure terminal. Selanjutnya setelah kita enable, kita configure terminal, kita masuk ke interface-nya. Interface yang terhubung ke komputernya yaitu interface gig 70. Lalu kita masukkan IP address-nya 92.168.80.2 ya. Kita coba 255.255.255.0. Nah, tidak overlaps ya. Lalu kita no shutdown kan. Selanjutnya setelah kita no shutdown kan, kita excite, kita tulis IP DHCP Fullpedia. Selanjutnya setelah itu kita tulis
Worknya yaitu 192.168.80.2 karena yang tadi satunya host yang satunya udah dipakai. Kita tulis address-nya 255.255.255.0. Lalu kita tulis default routernya, yaitu default routernya 92.168.80.2. Kita exit. Kita coba percepat prosesnya. Lalu kita coba tes ping ya dari sini ke sini. Oh, ternyata valid ya. Kenapa ya? Tapi dari sini ke sini masih valid. Nah, dari sini ke sini sudah successful. Dari sini ke sini coba masih valid ya. Masih valid. Kita coba dari ujung sini ke ujung sini. Successful ternyata karena satu jaringan ya. Oke, karena ini tuh kenapa sih bisa yang ini sama ini sukses karena ini satu jaringan. Oktet ketiganya sama. Sementara kalau sama yang ini tuh oktet ketiganya beda. Kayak gitu. Harusnya sama semua sih. Nah, kita coba yang ini ya. Untuk yang ini kita config, kita ke DHCP. Lalu setelah itu kita ke si routernya. Di routernya kita enter, kita enable, kita configure terminal. Configure terminal. Setelah kita configure terminal, kita coba ini akses interface-nya. Interface-nya yaitu interface gig80 kayak gini. Lalu setelah kita akses interface-nya, kita masukin IP address-nya yaitu 192.168.3.255.255.255.0. Nah, ini kan overlaps. Kalau overlaps, maka kita ganti 68.255.255.255.0. Lalu kita no shutdown kan. Lalu selanjutnya kita apakan ya? Kita exit, lalu kita klik IP DHCP Poolpedia. Selanjutnya akan kita masukkan networknya di 192.890.0, ininya 255.255.255.0. Lalu default routernya yaitu 192.168.90.1. Kita exit. Nah, udah kita exit. Coba kita cek apakah terhubung atau tidak. Dari sini ke sini masih valid karena beda jaringan ya, beda hostnya gitu. In progress, masih valid. Coba kita dari sini ke sini masih dalam progress. Coba dulu dari sini ke sini harusnya sudah successful. Nah, sudah successful. Dari sini juga successful. Dari sini ke sini successful. Coba kita dari sini ke sini successful. Dari sini ke sini valid. Juga valid ya. Berarti ini sama ini tuh satu jaringan sama ini, sementara ini sama ini itu satu jaringannya sama ini.
Selanjutnya kita coba ke yang terakhir. Yang terakhir itu yang ini. Untuk yang ini kita ke config dulu, kita buat jadi DHCP. Selanjutnya setelah kita buat jadi DHCP, kita enter, lalu kita enable, kita configure terminal. Setelah itu kita akses interface-nya, itu interface gig 90 begini. Masukkan IP address-nya 192.168 titik, kita coba yang 90 ya, 90.2, ini 255.255.255.0. Apakah overlaps atau tidak? Ternyata overlaps. Kita ganti jadi 100, coba ya. IP address 192.168 100.1. Ini 255.255.255.0. Nah, bisa berarti ya, tidak overlaps. Selanjutnya setelah itu kita coba no shutdown kan. Sudah no shutdown, kita akan coba excite dulu, lalu ke IP DHCP fullpedia. Setelah itu kita coba masukkan networknya 92.168.100.0, subnetmasnya 255.255.255.0. Udah kayak gini, kita tulis default routernya yaitu 192.168.100.1. Jangan lupa kita exit. Nah, udah ya. Udah hijau, namun kita coba cek. Nah, untuk jaringan yang ini tuh sejaringannya sama yang ini. Sementara yang ini, yang 3 itu sama yang ini. Kita coba cek dulu. Masih in progress. Masih valid ya. Coba. Dari sini ke sini, successful. Dari sini ke sini, successful. Dari sini ke sini, successful juga. Dari sini ke sini, pasti successful. Karena satu jaringan. Kalau dari sini ke sini, failed justru. Karena beda jaringan gitu ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.